Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu ingin bertanya nih sedikit kepada anak-anak ibu. Pernah nggak sih anak-anak ibu memperhatikan barang-barang yang Ananda punya, barang-barang yang anak-anak ibu punya, dan barang-barang yang anak ibu miliki, seperti pakaian, gadget yang anak-anak ibu punya, laptop, sepatu, bahkan tas yang anak-anak ibu miliki? Pernah nggak sih anak-anak ibu berpikir dari mana sih datangnya barang-barang tersebut? Apakah barang-barang tersebut bisa kita dapatkan di Indonesia? Nah, untuk memahami semua barang-barang yang ibu sebutkan tadi, itu akan kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perdagangan internasional. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Karena perbedaan inilah yang menyebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya itu sendiri. Contoh, barang yang dihasilkan oleh negara satu akan berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Hal ini yang dapat mendorong suatu negara untuk melakukan pertukaran hasil antara negara satu dengan negara lainnya. Pertukaran inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional menyebabkan barang keluar masuk dari satu negara ke negara lain. Kegiatan menjual barang ke negara lain disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Ekspor dilakukan ketika suatu negara memiliki kelebihan barang atau kebutuhan. Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan suatu kebutuhan, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan. Kegiatan ini disebut dengan impor. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham mengenai perdagangan internasional? Kalau sudah paham, maka dapat ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perdagangan internasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih yang tujuannya untuk memperoleh suatu keuntungan ataupun laba. Jadi, tujuan perdagangan internasional tidak lain ialah untuk memperoleh keuntungan antara jual beli suatu negara. Oke, kalau anak-anak ibu sudah paham mengenai perdagangan internasional, mengenai materi yang ibu sampaikan pada hari ini, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yaitu tugasnya adalah ibu mau anak-anak ibu mengelompokkan jenis-jenis barang yang ada di sekitar anak-anak ibu, jenis-jenis barang yang ada di rumah anak-anak ibu juga, baik itu yang ada di kamar kalian, di ruang tamu, di ruang keluarga, maupun yang ada di dapur. Anak-anak ibu kelompokkan jenis-jenis barang mana yang berasal dari Indonesia dan jenis-jenis barang mana yang berasal dari luar negeri, dan sebutkan juga barang tersebut dari negara mana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Jangan lupa selalu membaca bukunya dan terus diulang, dipahami mengenai materi kita pada hari ini, agar anak-anak ibu bisa mudah memahami apa itu perdagangan internasional.
Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.